Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahmakumullah jami'an. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ala kulli hal atas segala keadaan dan kondisi. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan curahan rahmat kepada kita semuanya. Yang hingga saat ini jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semuanya taufik untuk senantiasa bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi dan kesehatan yang kita miliki. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah jami'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan betapa kesehatan adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam sabdanya, "Man kana aminan fi sirbihi," barang siapa yang mendapati keamanan dalam keluarganya, mu'afan fi jasadihi, dia mendapati kesehatan, ada afiah kesehatan dalam dirinya, wa indahu qutu yaumihi, dan dia masih memiliki apa yang dia bisa makan untuk hari ini, untuk hari tersebut, faka'annama hizat lahud dunya, maka seakan-akan telah dikumpulkan kepadanya dunia. Olehnya itu jamaah sekalian, hendaklah kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur dan tidak melalaikan nikmatnya, utamanya nikmat kesehatan. Jamaah sidang Jumat rahimani rahmakumullah jami'an. Saat ini kita semua dihadapkan terjadinya kondisi berupa melebarnya wabah virus yang kita kenal dengan COVID-19. Jamaah sekalian, bahkan Badan Kesehatan Dunia WHO menyatakan bahwa wabah virus ini sebagai pandemi yang menjadikan masalah global. Kemudian pemerintah Indonesia pun telah menjadikan mewabahnya virus ini menjadi bencana nasional. Jemaah sekalian, virus yang satu ini adalah merupakan virus yang mewabah mulai pada akhir tahun 2019, yaitu dari negeri yang kita kenal, negeri Cina. Kini telah menyebar ke 140 lebih negara atau wilayah di dunia. Di seluruh dunia terdata bahwa lebih dari 150.000 kasus yang terkonfirmasi dan telah menyebabkan 5.500 orang lebih meninggal dunia. Masifnya penyebaran virus ini menyebabkan beberapa negara atau wilayah telah melakukan kegiatan lockdown untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahmakumullah jami'an. Kasus wabah virus corona ini adalah bagian dari bencana non alam. Dalam perspektif ajaran Islam, bencana dapat dimaknai sebagai musibah yang bisa menimpa kepada siapa saja, kapan dan di mana saja. Musibah adalah keniscayaan yang harus dihadapi oleh setiap manusia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa lanabluwannakum
bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Jemaah sekalian, ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa musibah atau bencana adalah hal niscaya yang harus dihadapi oleh setiap manusia. Bencana apapun bentuknya sesungguhnya merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, utamanya kepada orang-orang yang beriman, dan tentunya teguran kepada mereka yang melakukan dosa dan kesalahan. Berbagai peristiwa yang menimpa manusia pada hakikatnya merupakan ujian dan cobaan atas keimanan dan perilaku yang telah dilakukan oleh manusia itu sendiri. Ketauhidan seorang mukmin akan menuntun bahwa berbagai peristiwa yang menimpa manusia bukanlah persoalan, karena manusia hidup pasti akan diuji dengan berbagai persoalan. Peristiwa yang merupakan musibah merupakan ketentuan dan takdir Allah. Takdir di sini dimaknai dengan sebuah ketetapan dan ketentuan Allah yang telah terjadi di hadapan kita. Hanya Allah saja yang mengetahui ketetapan dan ketentuannya. Manusia hanya dapat mengetahuinya ketika ketetapan dan ketentuan tersebut terjadi. Adapun ketika ketetapan dan ketentuan yang akan terjadi pada manusia, jika mereka tidak mengetahuinya, hanya Allah saja tentunya yang maha tahu. Dengan demikian manusia wajib memohon kepada Allah dan berusaha untuk menyikapinya dengan penuh kesabaran dalam rangka merubah keadaan yang dihadapinya menjadi lebih baik. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Quran pada surat Al-Anfal, "Dzalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allaha samii'un 'alim." Yang artinya yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan merubah suatu nikmat yang telah dianugerahkannya kepada suatu kaum hingga kaum itu merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri, dan sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Hadirin sidang Jumatul Rahimani wa rahimakumullah jami'an, kasus virus corona yang kita hadapi saat ini merupakan bagian dari bencana non alam yang berupa epidemi atau wabah. Epidemi adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari keadaan lazim pada waktu dan daerah tertentu, serta dapat menimbulkan malapetaka. Sebagai bagian dari bencana, maka kasus virus corona ini harus disikapi secara cepat dan tepat. Seluruh pihak harus memiliki kepedulian untuk terlibat aktif dalam pencegahan penyebaran virus ini. Tentunya di antara pihak yang paling bertanggung jawab adalah pihak pemerintah, karena pemerintahlah yang mengemban amanat rakyat dalam pengaturan urusan hidup yang berkaitan dengan publik, dan karena pemerintah yang memiliki wewenang untuk menggunakan dan menyalurkan segenap potensi dan sumber daya yang diperlukan terkait dengan penanganan bencana ini. Apabila pemerintah abai akan tugas ini, maka Rasulullah SAW mengingatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Muawiyah, "Man wallahu Allahu azza wa jalla syai'an min amril muslimin fahtajaba duna hajatihim wa khallatihim wa faqrihim ihtajaba Allahu anhu duna hajatihi wa khallatihi wa faqrihi." Yang artinya, barang siapa yang ditakdirkan oleh Allah azza wa jalla untuk menjadi pemimpin yang mengemban amanat kaum muslimin, lalu dia menghindar dari kebutuhan, kekurangan dan kefakiran rakyatnya, maka Allah akan menutup diri darinya ketika ia kekurangan, membutuhkan dan dalam kefakiran. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an, walaupun penanganan bencana ini menjadi otoritas pemerintah, kita sebagai anggota masyarakat tidak boleh bersikap masa bodoh dan berdiam diri memikirkan diri sendiri. Sebagai seorang manusia harus tolong menolong satu sama lainnya, apalagi sebagai seorang mukmin, tanpa mengenal latar belakang suku, ras maupun agama.
sesama manusia kita harus memiliki sikap empati dan simpati kepada para korban, sehingga kita senantiasa menjauhkan diri dari sikap menghakimi dan menyalahkan korban. Dalam penyebaran virus corona, kita harus mampu menjadi pribadi yang bisa memutus mata rantai penyebaran virus itu. Secara bersama, kita perlu membangun kesadaran, pemahaman, dan sikap yang sama untuk secara aktif terlibat dalam mencegah penyebaran virus corona semakin meluas, sehingga semakin mempercepat wabah ini berakhir. Hadirin sedang Jumatul Rahimani wa rahmakumullah jami'an. Di antara hal-hal yang dapat kita lakukan sebagai seorang muslim dan sekaligus bagian dari anggota masyarakat dalam pencegahan wabah virus corona ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, jamaah sekalian, memperkuat dan mempertebal keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang kuat akan menuntun kita pada sikap hidup yang optimis dan yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim yang istiqamah dalam iman kepada Allah, maka akan ditiadakan darinya rasa takut dalam dirinya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat 30, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, lalu beristiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, akan diturunkan kepada mereka malaikat, alla takhafu wa la tahzanu, yang menenangkan, janganlah kalian takut dan janganlah kalian bersedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Jemaah sekalian, iman yang kuat akan menuntun pada sikap yang sabar, pada sikap sabar. Bersabar bagi seorang muslim hakikatnya adalah kesadaran bahwa keburukan yang terjadi pada dirinya adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan selanjutnya dia akan berusaha untuk merubah kondisi yang buruk itu, kondisi yang buruk yang dihadapinya sekarang, untuk menciptakan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang. Kebaikan yang dia lakukan tidak hanya setelah musibah terjadi, tetapi lebih dari seorang muslim, tetapi lebih dari itu, seorang muslim akan berusaha semaksimal mungkin menciptakan kebaikan-kebaikan jauh sebelum musibah itu terjadi. Yang kedua, jamaah sekalian, mengisolasi diri atau menahan diri untuk tidak beraktivitas dengan banyak orang. Nabi Muhammad SAW telah bersabda, idza sami'tum bit-ta'un bi ardin fala tadkhuluha, jika kamu mendengar wabah ta'un di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha, tetapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Hadis riwayat Bukhari. Jamaah sekalian, hadis ini menunjukkan bahwa kita harus berusaha menghindari keburukan yang mungkin terjadi dari satu wabah yang sedang berkembang di suatu wilayah. Mengisolasi dan menahan diri untuk tidak bertemu dengan banyak orang, dan atau untuk berpergian terlebih ke daerah yang endemik atau tersebar di dalamnya wabah tersebut, merupakan suatu pilihan yang harus diambil oleh setiap muslim. Dengan kata lain, sebagai seorang muslim dituntut untuk mampu melakukan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, sehingga dapat mengurangi risiko bencana, terutama terkait korban manusia. Adapun terkait kegiatan ibadah di masjid atau musalla, upaya pembatasan kegiatan ibadah berjamaah dan pengajian di masjid atau musalla bukanlah untuk menjauhkan umat manusia dari masjid, tetapi justru ini sebagai ikhtiar menjemput takdir Allah yang lainnya, utamanya di daerah yang tersebar wabah tersebut semakin meluas. Dalam sebuah hadis dari Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Umar sedang dalam perjalanan menuju Syam. Saat sampai di wilayah yang bernama Sard, saat itu Umar mendapat kabar adanya wabah di wilayah Syam. Maka Abdurrahman bin Auf kemudian mengatakan pada Umar, jika Nabi Muhammad SAW pernah berkata, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya, tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka janganlah tinggalkan tempat itu. Jemaah sekalian, mendengar hadis tersebut, Umar memilih kembali ke Madinah. Keputusan Umar sempat disangsikan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah.
Dia adalah pemimpin rombongan yang dibawa Khalifah Umar. Menurut Abu Ubaidah, Umar tak seharusnya kembali karena bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Umar menjawab, dia tidak melarikan diri dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala, namun menuju ketentuannya yang lain. Jawaban Abdurrahman bin Auf ikut menguatkan keputusan khalifah tidak melanjutkan perjalanan karena wabah tersebut telah berjangkit. Yang ketiga, jamaah sekalian, saling menguatkan dan tolong menolong. Tidak ada seorang pun yang ingin tertimpa musibah, terjangkit virus corona, tetapi tidak ada seorang pun yang bisa memastikan bahwa dirinya akan terbebas dari virus corona. Untuk itulah setiap orang, terlebih seorang muslim, harus mau untuk saling menguatkan dan saling tolong menolong, untuk saling tolong menolong satu sama lainnya, bahu membahu, bagaimana menciptakan kebaikan berupa melakukan pencegahan agar virus ini tidak mewabah ke banyak daerah atau tempat, dan tentu berharap tidak semakin banyak memakan korban meninggal dunia. Saling bertukar informasi yang valid dan benar. Bahkan bila suatu saat akan dilakukan lockdown, maka setiap anggota masyarakat bisa saling memberi dan menjaga ketersediaan bahan pokok makanan. Bukan sebaliknya, malah memanfaatkan kondisi bencana untuk meraup keuntungan pribadi. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam Al-Qur'an pada surat Al-Maidah, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Hendaklah kalian tolong menolong dalam perbuatan kebaikan dan takwa. "Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Dan janganlah kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Hadirin yang berbahagia, itulah tiga hal di antara yang bisa kita jadikan pedoman dalam menghadapi situasi sulit karena virus yang mewabah ini. Tetaplah kita dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan panik dan terus berdoa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita semuanya dari penyakit dan wabah ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.